Oh, itu salah banget. Salah ya. Gini. Oke, one thing about yoga, ini adalah olahraga yang bisa dilakukan oleh siapa aja. Umur berapa saja, oke? Tuh catat. Jadi ageless. Kemudian itu pertama ageless. Habis yoga tuh enak ya rasanya ya. Kayaknya agak rileks dari ketegangan. Me time. Dari me time, ya kan? Kita secara setiap hari dengan sekolah online anak-anak, ya nggak sih, Beb? Ya, Aku jadi- sih, aku 2 minggu sekali, itu lumayan banget kebantu. Dan kamu, tiap Aku hari ya? tiap hari. Ya. Well, sahabat Marcella, jadi hari ini ceritanya aku tuh habis yoga bersama sahabatku Wanda. Jadi ya dia adalah selain kita tuh satu organisasi, satu tim, terus kita juga temenan baik, kita sahabatan juga, dan dia juga sekarang jadi guru yogaku. Kita udah berapa lama ya? Kira-kira berapa bulan ya? Sudah beberapa bulan. Lama lah. Setengah tahun adalah udah lama kok. Beb, 6 bulan dong. Masa sih? Setengah tahun. Enggak deh Udah kayaknya. lama deh. Apa karena sering banget ya? Udah. It's terasa lama. Terasa lama. Nah, Beb, kamu kan awalnya dulu lebih banyak ke film model ya? Kamu awal model nggak sih? Modeling. Yes. Terus kamu ke Aku TV dulu ya? TV. Modeling, terus Film juga. Iya. Terus you become nyobain. aktivis. Yes, Terus kamu waktu juga aku ke kuliah. politik juga, Yes. ya kan? Dan sekarang kamu memilih untuk mendalami sampai secara profesional kamu mengajar yoga. Gimana tuh ceritanya? Sebetulnya I enjoy everything gitu. Jadi semua yang aku geluti sampai detik ini, aku sangat menikmati gitu. Jadi kalau dibilang modeling ya memang dari kecil, dari umur 12 tahun I start my career dari model. Jadi I love modeling so much. Terus kemudian dengan berjalannya waktu dari modeling jadi presenter ini itu, kemudian video klip, kemudian ada tawaran syuting sinetron. Tapi itu tawaran sinetron tuh aku merasa nggak menikmati. Jadi aku tinggalin, aku nggak mau syuting sinetron karena terlalu banyak makan waktu. Aku kuliah, become aktivis, masuk partai politik. Itu juga politik juga passion banget. Masuk Sampai partai, sekarang ya? anggota DPRD dan sebetulnya. Tapi di politik itu kayak love and hate ya, maksudnya passionate dalam arti karena aku suka doing things for others. Menurut aku cara yang efektif tuh di politik. Karena dengan di politik kamu bisa membuat kebijakan yang Untuk orang banyak ya? Idealnya mensejahterakan masyarakat. Tapi impian itu ternyata memang nggak semudah itu untuk diwujudkan. Susah ya, karena di politik banyak kepentingan, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, banyak sekali kepentingan yang kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu, berjuang untuk sesuatu yang kita anggap baik untuk masyarakat, tapi kok susah banget ya disetujuinya gitu ya. Kita ngalamin ya. Let's say RUU PKS yang saat ini nggak sampai diketok palu, kok kayaknya Soal kita bingung kan, kekerasan seksual. Kekerasan seksual, perlindungan terhadap kekerasan, kok sampai sedetik ini aku juga nggak habis pikir kok ada ya orang yang Hal-hal nggak itu yang bikin setuju sebenarnya gitu. kamu pengen masuk ke DPR kan? Tapi ternyata nggak semudah itu. Jadi aku on and off gitu, kadang-kadang aku ngerasa daripada aku di politik terbawa arus, there was a time yang aku back off ya gitu. Aku back off dulu ketika mendukung Pak Jokowi. Aku 16 tahun di suatu partai di PAN, dipecat Pak Hatta Rajasa. Terus aku semuanya aku ambil hikmahnya. Jadi aku anggap ya ternyata memang mungkin dunia ini
aku nggak mau dunia di mana aku nggak bisa jujur. Aku nggak mau. Tapi itu hal yang memang menurutku dilematis kalau aku melihatnya. Dilematis. Karena kita tuh berkesenian, background kamu kan berarti kan keseni kan. Kita sama dalam kesenian. Terus juga yoga itu kan semua sesuatu yang pakai passion, pakai hati, pakai cinta. Sementara politik itu kan Pakai tidak intrik. semuanya. Ya kan That's kamu why. harus mengedepankan logika, pikiran, kadang begitu banyak kepentingan yang harus kamu bela, padahal mungkin tidak selalu mungkin sesuai dengan hati nurani. Nah ya nggak itu dia, sih? aku Gimana orangnya, tuh kamu berada di that's dalam dua why hal it's yang hard. Makanya itu berat gitu. Makanya kalau kamu lihat kok karir politik aku nggak semoncer yang Tidak lain ya, selancar, karena ya. memang aku nggak bisa menjadi seorang politisi yang harus berlika-liku, harus mau terus kiri ke kanan dulu gitu. Memang I mean lobbying is a part of politik ya, lobbying. Tapi kamu tidak bisa mengindahkan your hati nurani ya, maksudnya ya, kamu aku being nggak a bisa bohong. I politician. cannot lie to people, I cannot lie to myself. Jadi kalau aku sesuatu itu benar adanya atau hitam atau putih gitu, aku nggak bisa di Tengah-tengah. gray area nih, aku nggak bisa gitu. Atau aku disuruh mengatakan sesuatu yang tidak tepat, itu juga yang kadang-kadang mungkin bertentangan dengan partai politik, aku juga nggak bisa gitu. Jadi ya well it's for me itu seperti patient dan seperti curse juga ya, seperti kutukan. Kenapa gue suka, maksudnya passionate banget di politik, tapi di dalamnya kadang rada nggak betah ya. Tahu nggak sih itu alasan itu ya sebetulnya yang salah satu Rada aku nggak juga betah. membuatku takut ketika aku 'Cause I don't diminta wanna ditawarin lie. masuk ke politik. Karena orang-orang kayak kita kan apalagi yang berhubungan Nggak dengan pinter seni, pura-pura iya, gue. biasa jujur kan, maksudnya kayak mau menyampaikan apa adanya dan berniat masuk di situ. Aku yakin kamu pasti juga untuk memperjuangkan yang benar gitu. Nah itu sih, jadi sekarang ya Dan pasti yang that's sekarang the challenge. yes. Iya. Tapi ya sekarang akhirnya aku kembali lagi, aku di usia di mana it's not anymore ambition. Jadi ya mungkin dulu 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, gue di politik, gue mau jadi ini, gue mau jadi itu. Sekarang it's just enthusiasm. Makanya aku melakukan sesuatu sekarang yang, kalau sekarang yoga tiap hari, it's my entusiasme gitu. Ya garis tangan aja sih menurut aku gitu, garis tangan. Terus kemudian ya ada pekerjaan notaris PPAT masih jalan. Terus kemudian masih main film, beberapa film. Tahun kemarin 3 film. Kemarin sebelum pandemik mestinya ada Serigala Langit yang mau premier. Iya, udah selesai syuting ya tuh, mau udah tinggal premier ya. Tinggal premier, pandemik. Iya. Gitu. Jadi kalau film aku enjoy juga karena ya perannya menyenangkan gitu, suasana syutingnya enak. Kayak dan nggak hiburan ya, lama. Beb? Dan Kayak nggak hiburan lama nggak ya? sih? Iya, Ya dong, banget, syuting film kan sebenarnya jadi kayak hiburan kan? Iya. Asal jangan syuting stripping. Iya, that too. Syuting Aku juga. film aku ya enjoy. Iya. Jadi aku di titik di mana aku hanya ingin melakukan sesuatu yang aku Yang kamu enjoy, happy, yang intinya aku kan? happy, Yang yang kamu aku happy, iya. antusias, itu aja. Jadi nggak mau melakukan ya walaupun tawarannya gimana, tapi kalau nggak Sudah passionnya, tidak lagi mengejar. harus ya, kayak gue harus begini, harus begitu, enggak. Enggak. I'm happy to do it, I like to do it, Yes. that's what I'm gonna do gitu ya. Iya. Dan aku juga percaya kalau kita melakukan sesuatu semuanya dengan antusiasme, dengan passionate, dengan happy, it will all come to you. Iya. Gitu ya. Definitely sih, aku juga percaya itu. Dan sekarang kamu banyak memilih, kamu lebih banyak aktivitas yoga, Yes. ya kan? Nah, kamu tuh untuk yoga, ya pokoknya tiap hari. Ya mungkin juga karena pandemik ya. iya sih. Mungkin juga karena pandemik, banyak orang, pandemik ini kan membuat orang banyak refleksi, Iya. banyak merenung, banyak contemplation, banyak waktu untuk memikirkan kehidupan lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi. Nah, mungkin salah satunya ya Medianya yoga. tuh iya Medianya yoga sih. yoga. Yoga tuh tidak hanya untuk maintain kesehatan, tapi memang lebih ke proses pernafasan, terus me Dan time untuk refleksi untuk diri, jiwa juga. untuk jiwa soul ya. Yes. Iya ya, I got it sih. Setelah aku lumayan ya. Gitu. Jadi
ya memang untuk suasana pandemik ini yoga tuh menurut aku one of the best loh. Iya. Ya, cocok banget karena dia lengkap secara kesehatan dan kebatinan. Iya, Ya kan? Nah sekarang for yoga, untuk kamu bisa mengajar yoga gitu, Beb, itu kan perlu sertifikat nggak sih? Ya, perlu sertifikat. Kita juga sebagai guru harus terus memperkaya diri. Iya, kamu ada, Sertifikat, kamu udah aku ambil sertifikat itu 2015. 2015. Jadi until now kamu tuh sudah 15 tahun atau 20 tahun? Melakukan practicing yoga 15 tahun lebih kali dari tahun 2002. Tapi menjadi guru yoga 5 tahun terakhir. Nah, proses untuk kamu bisa sampai dapat sertifikat tuh berapa lama? Tergantung, kita biasanya harus bisa ikut yang 300 jam ya. 300 jam. Tapi ya artinya banyak juga yang ngajar tanpa sertifikat ya. Sebetulnya kalau kayak personal training sebenarnya enggak ya, kan harusnya ada ya. They have certificate. They should be certified. Oke. Terus kamu kalau harus memilih gitu, kayak kesenian, politik, dan yoga, kalau tiba-tiba kamu punya pilihan di waktu yang bersamaan gitu, kamu punya kesempatan, kamu memilih yang mana akan kamu prioritaskan? Kalau politik tuh kadang-kadang aku tuh orang yang gini loh, kalau merasa nggak ada, aku tuh orang yang merasa kayak di politik itu, oh kalau aman-aman aja, maksudnya ya maybe I don't have to jump in. Kayak waktu ingat reformasi 98 kan, aduh kayaknya aku mesti ikut nih gitu. Jadi ada panggilannya besar banget, so I have to jump in and be there for the people and within the people gitu. Jadi ada panggilannya besar sekali gitu. Jadi I don't know, tapi aku merasa kita jangan di situasi seperti 98, nggak balik lagi ke situasi itu. Jadi tapi kan maksud aku memang negara ini kan harus kita jaga terus ya, harus kita jaga dalam arti jangan sampai kemudian mengarah lagi ke era otoriter gitu. Jadi tetap we have to criticize siapapun pemimpin itu, kita harus criticize. Termasuk yang Jokowi kemarin aku pilih, ya bukan berarti aku nggak boleh criticize. Bukan berarti kamu akan setuju dengan semua kebijakannya. Betul, ya? Banyak banget yang aku nggak setuju dan hak aku juga kita sebagai pendukung untuk mengcriticize. Jangan sampai ini akan karena pemimpin kalau nggak dikritisize juga ya nggak dikritik akan cenderung lebih otoriter nantinya, mengarah ke sana. Dan itu juga aku tetap kritik walaupun aku pendukungnya, aku sangat kritis banget. Menurutku itu pendukung yang baik dan benar sih. Harusnya ya, pendukung yang baik begitu. Ya karena kritik itu kan sebenarnya juga untuk tujuan yang baik kan. Betul. Gitu, at the end of the day. Dan nanti malam aku bikin IG Live, aku mengkritik kota kosong. Ya, fenomena kota kosong di mana orang atau partai politik nggak mau lagi bersaing. Aku sih agak upset ya, I'm so upset gitu. Kota kosong di beberapa daerah ya, karena tidak ada yang merasa mau melawan. Ya tapi akhirnya kalau melawan kota kosong kan akhirnya yang kan incumbent-nya yang menang. I know, tapi kan menangnya kayak sia-sia. Kamu bertanding nggak ada musuhnya, gimana sih? Betul. Apa arti kemenangan kamu sih gitu loh. Nah ini memang ini adalah sistem demokrasi, tapi menurut aku yang bisa sebetulnya ya dirubah gitu. Bukan dirubah, maksud aku ini harus menjadi, ini demokrasi yang tricky menurut aku. Ya artinya kan itu bisa sebetulnya itu kan bisa dirubah kan, itu kan ya, tergantung bagaimana kebijakan besarnya. Kalau nggak ada ya orang undang-undang peserta ya tapi kan undang-undang memperbolehkan ya kalau. Iya makanya berarti kalau gitu. Memang nggak jadi baik kan artinya aku merasa jadi orang akan berpikir daripada kita dalam tanda kutip mendingan kita beli partai aja. Artinya balik lagi ke demokrasi dalam tanda kutip ke zamannya Pak Harto. Kalau cuma sekarang ini dalam tanda kutip maharnya ke partai nih Sel gitu. Kalau dulu ke anggota-anggota dewannya karena pemilihan nggak langsung, tapi actually it's just the same. Ya gitu. Actually it's just the same karena akhirnya rakyat nggak milih, nggak ada pilihan apa yang harus mereka pilih, dan yang memojokkan rakyat dalam situasi yang tidak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Iya. Gitu kan maksud aku. Talking about itu ya, sekarang di masa pandemi kamu setuju nggak dengan pilkada itu tetap Aku bergeliat? nggak setuju ya.
Gitu. Nanti dengan pertumbuhan pada COVID yang akhirnya, sedemikian ya pertama kalau dahsyat. orang akan bicara incumbent diuntungkan, ya let it incumbent diuntungkan. Maksudnya bukan let it untuk incumbent memimpin dalam situasi ini juga bukan persoalan yang mudah ya buat aku ya. Nggak Iyalah, mudah tantangannya juga. besar banget. Tapi Tapi ada yang pertarungannya mengatakan besar. juga bahwa bukan tidak seharusnya kita menghentikan pilkada, tapi pilkadanya yang dirubah total caranya, lebih banyak melakukan virtual, mengurangi juga kerumunan sih, massa masyarakat. dengan protokol COVID, ya pasti akan tetap susah. Akan tetap susah karena ya nggak semua masyarakat bisa, Disiplin. ya bisa, nggak semua masyarakat bisa punya akses untuk melihat virtual dan lain-lain ya. Ya, belum lagi kondisi internet Iya. ya. Dan juga Ya, apalagi tapi memang nggak pilkada bisa kan diadakan. memang lebih di daerah ya, Bib, lebih di dalam gitu ya. Itu Ya, yang ya. justru akses terhadap Tapi teknologi menurut aku mungkin atau memang nggak internet bisa, lebih memang kurang. nggak bisa. Hmm. Memang harus ditunda. Aku juga setuju begitu sih sebetulnya. Terlalu riskan dan pada akhirnya masyarakat tidak mengenal pemimpin yang akan dipilihnya. Nggak mengenal langsung ya. Nggak mengenal langsung. Iya. Karena ya nggak tahu Ya, deh, harus menurut sabar. aku kebutuhan masyarakat untuk mencari tahu atau mengakses siapa calon pemimpinnya itu kan Ya butuh proses. kecil sedikit ya. Iya. Atau apalagi kalau kemudian calon-calonnya nggak punya track record atau calon-calonnya baru gitu, nggak punya pengalaman di bidang apapun lah, pemerintahan dan lain-lain. Ya mudah-mudahan ya ada kebijakan terbaik, karena kalau aku Amin, sih amin, concern amin. banget jujur dengan angka COVID kita sih yang terus naik gitu ya kurvanya, pertumbuhannya eksponensial dengan kontak tracing yang juga belum cukup ya. Ya. Mudah-mudahan aja, we'll see. Anyway, kembali ke yoga. Banyak yang suka bilang ya yoga tuh untuk orang kurus. Itu salah ya, banget. salah ya. Gini. Oke, one thing about yoga, ini adalah olahraga yang bisa dilakukan oleh siapa aja. Umur berapa saja, oke? Tuh catat. Jadi ageless. Kemudian itu pertama ageless. Terus yang kedua, you're never too old to do yoga, and you're never too young. Jadi nggak alasan, oh saya udah tua atau saya kemudaan, nggak ada. Ageless juga. Yang ketiga, nggak ada kata terlalu kurus, nggak ada kata terlalu gemuk. Itu juga salah. Yoga bisa dilakukan oleh siapa saja dalam keadaan apapun, dengan berat badan apa aja. Berapapun bervariasi. bobotnya. Berapapun bobotnya. Gitu, jadi itu yang penting. Kalau kalian lihat di YouTube atau internet, there's so many yogis yang berat-berat ya. Tapi itu aku salut sih, Beb. Banyak Karena aku banget ngerasa loh. kayak ini kita aja beda kan ya, bobot kita ya kan. Aku tuh merasa kadang-kadang gini, kamu bisa melakukan hal-hal yang wah ini kayaknya susah nih. Kayak badan gue kayak lebih karena badan gue berat sih kayak jadi susah. Tapi Tapi ternyata kenapa bukan gue suka itu ya. yoga? Pertama filosofinya ya. Iya. Filosofinya itu dalam proses kehidupan itu Relate. very related. Sebetulnya the real yogis is not what in the Physicalnya mat, ya. not what in the Iya. mat but it is how you do things iya. outside the mat. Gitu. Meaning yoga itu yang paling penting adalah gain awareness kita kan. Ya dong, kalau kamu sih. aku suruh 3-leg dog, wah ototnya semuanya bekerja. Yang mana nih, kan you thinking. Iya. Itu kan ngelatih Kayak awareness. koordinasi ya. Koordinasi keseluruhan perut, tubuh. paha, telapak kaki, ankle, telapak Dan tangan. pikiran, Beb. Ketika kamu Iya. nggak konsen sedikit, Berantakan. langsung berantakan itu gerakan. Ya buyar, saudara. Berantakan. Jadi memang pertama itu awareness yang penting. Dan awareness itu not just your body, it's outside the yoga. Contohnya apa sih awareness? Semua yang, well I'm talking to you outside the yoga setelah kita latihan, gue tadi ngomong sama Marcella, am I saying the right word to you? Gitu. Nanti dia tersinggung nggak ya tadi perkataan gue? Things like it's awareness kan. Iya. And when you do something Melatih gitu. sensitivitas. Melatih sensitivitas. Jadi Melatih intensitas, sensitivitas, konsentrasi. iya.
dan itu lebih penting. Iya. Jadi kalau ada yogis tapi sorry ngomongnya sembarangan, apa nggak mikirin orang, it's not Berarti a real belum yogis. dapat ya? Jadi, Belum dapat it's not, dia. makanya gue bilang it's not only fisik. Iya. Kemudian it's not only fisik, termaksud juga kehati-hatian. Gue kan nyetir mobil sendiri ya, aku nyetir mobil sendiri. Karena awareness kita dilatih, misalnya kamu bisa menghindari suatu kecelakaan. It's awareness. Oh hati-hati, kamu lihat kiri, kanan, depan, belakang, nggak ikutin lampu lalu lintas. Kamu lihat kucing nyebrang yang tiba-tiba atau orang nyebrang tiba-tiba, motor dari belakang. It's all awareness. Jadi walaupun kamu nyetirnya benar, bisa aja kamu kecelakaan. Gitu. Tapi kalau kamu punya awareness kamu tinggi, oh kamu udah lihat di belakang ada mobil ngebut. Oh kamu udah lihat dari jauh, yang orang lain nggak ngelihat tuh, tapi kamu udah lihat ada anak kecil lari dari belakang misalnya. Ada motor ngebut, nyebrang, kamu udah lihat karena it's awareness. Dan awareness itu bisa menghindari kamu dari hal-hal negatif. Ya kecelakaan, nyakitin orang, marah, apa segala macam gitu. Jadi it's more that. Iya, melatih ini juga sih, Beb, kesabaran sih menurutku. Iya, Itu kesabaran. juga. Iya. Karena apa? Jadi nafas. kadang-kadang Ada tuh aku hubungannya melihat nafas memang sama orang-orang sabar. yang melakukan yoga tuh karena mungkin nafas itu juga lebih Nafas. tenang, tidak True. emosional, tidak emosi. Biasanya kalau kita emosi kan ngos-ngosan, full of anger, atau kita sad juga itu, makanya balik lagi breathing. Makanya orang disuruh nafas supaya kamu lebih calm, lebih tenang. Dan itu nafas juga kamu perlu latihan dong, artinya untuk orang yang baru Banget, pertama banget, melakukan yoga, itu yang harus dipersiapkan tuh apa? Dan kelihatannya soalnya kan kayak simple banget, gampang, padahal ternyata nafas salah aja artinya mempengaruhi setiap gerakan kamu kan? Iya. Artinya sih sebetulnya yang paling penting di dalam yoga ya nafas. Nafas tuh apa sih yang kamu pelajari? Kok nafas aja harus dipelajari? Iya, biasanya gini, karena cenderung orang itu kalau dia tense, dia stres, dia panik, dia macet, nafasnya pendek. Aku tuh agak pendek tuh, Beb. Atau sering nahan nafas. Kamu sering nahan iya nafas, benar nafasnya tuh. pendek, your brain will have a lack oxygen. Oksigen di otak kamu akan terhambat. Makanya ya aku juga suka kalau panik di macet itu juga ternyata aku sering nahan napas. Jadi ingat breathing, makes you relax lagi. Gitu. Terus ada berita negatif apa segala macam, balik lagi nafas. Jadi yoga juga is about breathing. Pose nomor 2, gerakan nomor 2. Gitu. Tapi nafas yang nomor 1. Makanya nafas penting. Nafas yang baik gimana? Coba dicontohkan. Inhale, exhale, inhale, and exhale-nya pelan-pelan. Jadi nggak gitu, nggak ngos-ngosan. Jadi inhale, tarik nafasnya panjang. Dan perut harus ditahan. Sampai dadanya penuh. Exhale. Exhale itu lebih lama daripada inhale. Inhale-nya dalam, exhale-nya pelan. Selalu. Impact apa, Beb, yang kamu rasakan terhadap kehidupan kamu ya? Setelah kamu tuh 15-20 tahun menekuni yoga, pasti kan ada impact tuh terhadap kehidupan kamu. Ya pertama, kalau yoga it's a me time gitu. Kadang-kadang kita we're trapped in our own world gitu. Kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk melakukan kontemplasi. Kontemplasi itu apa ya? Iya, kontemplasi. Iya, kontemplasi, merenung, memikirkan, bukan sebetulnya gini. Kita banyak dikontrol oleh our mind ya, oleh pikiran-pikiran kita, which is wrong. Itu salah sebetulnya kalau mengontrol kita dikontrol pikiran itu salah. Maksudnya pikiran itu ada saatnya pikiran itu harus rileks. Banyak orang mikir sampai nggak bisa tidur. Banyak juga tuh sel. Nggak boleh. Ya, itu karena kita salah, pasti itu itu kadang salah. somehow kita kadang-kadang terjadi itu. You cannot let it happen. Tapi aku setelah yoga ya, itu lebih berkurang loh. Ya kan? Lebih cepat, maksudnya kayak aku kan agak kadang insomnia juga kan orangnya yang kuat begadang. Apalagi dengan syuting tuh yang kebiasaan kita syuting sampai pagi tuh kayak jadi apa ya, jadi gaya hidup gitu loh, jadi kayak kebiasaan, jadi susah tidur cepat. Tapi aku setelah latihan yoga nih beberapa kali, aku lumayan jadi cepat ngantuk.
di That's waktu good. sebelum jam 12. Biasanya aku tuh nggak mungkin banget tidur sebelum jam 12. Bagus, bagus, bagus. Iya, jadi ya mungkin ya itu yang kamu bilang tadi sih barusan. Tapi itu ngebikin ini juga nggak sih, Beb? I mean, maksudnya kayak kamu sekarang umur berapa coba? Kamu kelihatan 43. Tuh, 43. You look like way younger than 43. Maybe it's because I'm I think happier. not because of yoga ya. Oh, Happier karena yoga gitu. Pasti ada hubungannya kan. Hormon-hormon stres kamu semua keluar kan. All your stress out, or your those endorphin thing. tightness, all your negative thought, semuanya kamu harus keluarin gitu. Jadi That's what I like about yoga loh sebetulnya, karena aku juga suka pilates kan. Nah itu tuh mungkin orang kayak pilates dan yoga apa sih bedanya? ya, jadi Kalau aku artinya ngerasa gini loh, kalau pilates, well you have your body will ini loh akan ada tone yang bagus gitu, tapi lebih toning ya lebih dia. toning. Dan Tapi terus maksud kayak aku, lebih untuk ngebenerin yoga kayak kan it's not only toning. kamu ada soul-nya gitu. yoga ya. Ada ketenangan insya Allah ya. pembenahan Ada batin. karena nafas itu ada hubungannya juga dengan ketenangan jiwa gitu. Jadi well ya tadi it's a complete package. Jadi it's not only sport yang buat apa namanya buat badannya bagus, nggak cuma buat badannya bagus, malah kalau kamu lihat orang yoga ya muscle-nya sih biasa-biasa aja. Sebenarnya yoga tuh kayaknya cocok banget untuk orang-orang yang emosi jiwa ya. Emosi jiwa. Dan apalagi di masa pandemi, Beb, yoga dan pandemi. Selain mungkin kamu terhambat nggak sih untuk kayak proses kamu mengajar dan lain sebagainya, terus juga menurut aku kayak makin banyak dibutuhkan loh harusnya. True. Karena this pandemic orang banyak yang stres loh. Benar. Banyak yang stres, banyak yang ya kalau orang stres kan ya dua kemungkinannya. Kalau nggak stres kan larinya kemana-mana ya. Sakit itu mostly from stress, entah itu entah itu migrain, nanti akan menjalar kemana-mana. Stres itu penyakit sebetulnya, and you need to let it out. Yoga help nggak sih untuk relief stress Releasing, gitu, makanya untuk rilis kamu releasing, punya. makanya di yoga kan kita juga stress. meditasi, pasti ada savasana. Savasana is a part of meditation. Jadi savasana is not sleeping yourself. Savasana it's meditation. Iya, itu enak banget sih. Aku paling enjoy sebenarnya. Tapi kalau aku masih tidak bisa konsentrasi penuh, kadang kalau udah suara anak-anak nih ribut. Dengan keributan anak-anak. Itu yoga itu challengingnya gimana? Memecah. Gimana konsentrasi. kamu tetap dalam keadaan tenang walau situasi di dalam situasi yang sangat panicking. Kamu lihat kan kalau kita yoga, pose-pose kayang, pose-pose masuk ke dalam entry, masuk ke dalam pose-pose yang sulit, we're panic. Iya. Ketika kita panik, kita tahan napas lebih nggak dapat. Lebih susah. Tapi kalau kita pose yoga, tapi makanya aku selalu bilang, okay, back to your breathing, don't mind the pose. Itu ketika kita relax akan lebih dapat. Terus sebetulnya sama aja sama hidup ya. Iya. The more we relax, the more we contemplate, the more it become easier. Iya. That's correct. Bener Setuju kan? sih Correct aku itu. me if I'm wrong. Tapi that's the fact. Semakin kita mikirin dan semakin stres, semakin nggak ada jalan keluar. Iya. Kamu ini nggak sih, Beb, sejak pandemi jadi banyak nggak online gitu, yoga dengan online gitu? Banyak. Aku tiap apalagi hari dengan pasti PSBB ada kelas. seperti ini. Cuma hari Minggu aja aku kosongin. Jadi kamu setiap hari? Setiap hari. Wow. Bisa sehari ya 2 kali. Aku nggak bisa melakukan lebih dari 2 kali. Menurut I need to practice juga kan, walaupun aku ngajar. Tapi menurut kamu efektif nggak sih yoga dengan virtual gitu? Well, we don't have choice right now. Jadi kalau beginner mungkin mesti perlu detail ya. Tapi kalau udah yang biasa yoga, dengan dengar suara aja, kamu udah tahu, you know what to do. Sekarang yoga position yoga yang paling susah itu apa, Beb? For you? Beda-beda. Mungkin kamu bisa contohin, terus kasih tahu itu untuk aku apa belum gitu bisa kegunaannya. handstand. Tapi yang paling bagus ya pokoknya selesai kamu yoga kita shoulder stand atau headstand, kepala di bawah kaki di atas itu kan untuk metabolism ya, aliran darah. Itu kalau kamu bisa lakukan itu minimal 10 menit
sehari, it will be good. Itu dibilangnya anti-aging pose. Oh, anti-aging ya si headstand itu ya? Iya, yang sampai sekarang shoulder stand, shoulder headstand, it's anti-aging pose karena memperbaiki metabolisme tubuh. shoulder stand yang kamu kan iya, biasanya kita bisa selalu, kebalik. iya, Maksudnya yang kita bisa kan iya, shoulder itu stand. shoulder Aku stand. headstand belum bisa soalnya. pelan-pelan. Nggak boleh di yoga tuh nggak ada yang kita nggak boleh Instan bilang ya? Nggak boleh nggak bisa. Belum. It's all in your head. It's Iya. mindset. Kamu harus optimis. Bisa. Bisa, And bisa, one day bisa. you will be Next week. there. Bisa. Next Saya week. akan bisa. Saya Saya harus bisa. pasti bisa. Babe, selain yoga kamu sekarang lagi sibuk apa? Anakku 4 sih Sel ya. Jadi I'm like 24 hours non-stop working mother dalam arti it's really working, nggak cuma nyari duit atau nyari nafkah buat anak-anak, tapi juga when I get home aku harus nyuci piring, sapu, ngepel. Karena semenjak pandemik ditinggal pembantu kan, ditinggal Mbak Rum. Ya luar Jadi, biasa, wah, ini ya, luar kalau biasanya kamu bilang seorang sibuk, Wanda Hamidah dengan It's 4 24 anak, hours, dengan 24 tanpa jam. pembantu yang tetap ya di rumah, tinggal Tanpa sama pembantu yang kamu tetap, kan. tanpa supir, pokoknya merangkap semuanya, saya rangkap. Kurang apa lagi gitu ya? Jadi kamu mau aku sesibuk apa lagi, Sa? Iya. Aku sudah melakukan semuanya. Itu udah kesibukan tingkat tinggi sih Bepol buat aku aja dengan 2 anak di rumah. Terus Ya, dengan Zoom class itu dampingin tetap. anak yang mau pecahkan, kayak oh my god, gila ternyata bukan pekerjaanku yang membuat stres, ternyata dampingin anak umur usia 5 tahun itu, aku kayak tiap pagi migran, harus dampingin Malakai sekolah itu. Jadi ngerasa ya bahwa tugas guru itu nggak mudah. Nggak loh. mudah, Tapi Beb. ya ambil hikmahnya. Bener bahwa deh. Kita ambil ternyata orang hikmahnya, tua tuh kita nggak bisa ngerasain. sesabar guru, Beb. Ya makanya. Ini kita 1 anak, kalau kita dihadapin sekelas 20 anak. Makanya emang guru tuh pahlawan itu menurut aku sih. Ya kan, Ya. tapi ya pandemik kayak gitu, kita lebih menghargai orang, Iya. lebih menghargai guru, Iya. lebih menghargai si mbakku yang pulang. Oh my god, ternyata Iya. berat sekali tugasnya, Iya. gitu terus. Ya semuanya lah, ya hikmah sih, maksudnya it's God will ya, maksudnya Iya. pasti ada hikmah dari sebuah Sebuah kejadian peristiwa yang baik ataupun yang menurut yang buruk. kita nggak baik. Iya. Mungkin ini juga nggak buruk lagi, it's depend on your perspektif juga. Iya. Untuk orang-orang yang optimis, untuk orang-orang yang nggak gampang menyerah di pandemik ini, kita diajarkan Kita untuk diberi beradaptasi. Betul. Dengan Gitu, segala dan- keadaan, Yes. kita tetap harus bisa fighting, Betul. kita tetap harus bisa hidup, Dan mengeluarkan segala potensi. mengeluarkan segala potensi. Mungkin kalau kamu dulu pekerjaan kamu di restoran tutup, ya sekarang kamu udah harus punya potensi yang lain. Dan aku percaya bahwa Iya. kita diciptakan lebih dari punya satu potensi. Betul. Dan sebetulnya Beb, ya refleksi diri ya, artinya kita tuh jadi ada waktu bernafas sehingga kita tuh juga bisa Jadi ada waktu mengkoreksi, bersama keluarga. review keluarga dan juga lebih mensyukuri segala hal ya nggak sih? Betul. Gitu yang kadang-kadang hal itu dikala ritme pekerjaan dan kesibukan kita tuh intens tuh kita lupa untuk take a break, bernafas dan review. Kadang-kadang karena Dan- kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, kita kadang memang perlu ketenangan sejenak kan gitu. Ya, those online school thing ya dan segala macam tuh kayaknya suka duka kita semua ya dengan Iya, ibu, banget. beberapa anak apalagi yang kita mungkin ya kayak aku 2 anaknya masih sekolah online, kamu 1 tapi kamu juga pasti challenge-nya beda lagi dengan anak-anak kamu yang udah besar. And now you are a single mom. Menurut aku tuh juga sesuatu yang luar biasa. You fight, bertahan, you know why with I these need 4 yoga kan? kids. Jadi sekarang kamu tahu betapa aku harus membutuhkan ketenangan jiwa. How do you feel? And Physically, probably mentally, financially, kamu share everything. for a single mom out there. Apa tuh Ya, maksudnya? maksudnya apa yang bisa kamu mungkin ingin share dan Gini, how to like susahnya kan fight, how to negara be kita, happy. negara kita, I'm kind of disappointed sih karena negara nggak memberikan perlindungan, ya.
perlindungan secara hukum terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya dan suaminya itu nggak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Itu yang aku agak upset ya. Iya sih. Aku agak upset dan disappoint juga terhadap pemerintah. Gitu, dalam hal ini negara yang mestinya protect us. Apalagi negara yang memang perempuan ini kan lebih banyak jumlahnya secara Iya. populasi. Dan banyak sekali Dengan konsep ibu pertiwi. dalam banyak sekali it's not just happen to me, tapi banyak banget apalagi mereka yang apa namanya menengah ke bawah, yang they just leave, menikah dan ninggalin, nikah lagi, meninggalin. Itu juga itu Yang mereka PR tidak besar mengerti kita hukum, sih. Itu PR. kadang tidak punya uang untuk Jangan memperjuangkan mengerti apapun. hukum ketika menikah nggak pakai surat. Iya, Itu lebih menikah nggak pakai complicated lagi, surat. dan semua anak ditinggal begitu saja kepada seorang ibu oleh untuk ibunya tanpa ada komitmen dan tanpa ada tanggung jawab apapun dari ayahnya. Nah itu masih makanya aku bilang, ngerti kan kenapa politik itu penting, karena ya itu kebijakan, balik lagi kebijakan yang harus melindungi kita semua gitu. Anyway, balik lagi. Benar. Tapi kalau pesan aku ya I believe in myself gitu ya, bahwa ya itu semuanya mesti balik lagi ke agama sih. Aku percaya bahwa apa yang Allah itu nggak akan membebankan seseorang sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau memang beban aku, I don't want to call it beban sih actually. It's hard, it's tough, tapi selalu ada jalan keluarnya gitu. Jadi buat aku mukjizat itu aku rasakan setiap hari dan sering gitu. Kadang-kadang soalnya kalau pakai kalkulasi semuanya nggak masuk sel. Kok bisa ya, alhamdulillah 4 anak, memberikan mereka pendidikan, memberikan mereka kesehatan, membimbing rohaninya termaksud gitu. Terus mencukupi mereka sandang, pangan, papan, rekreasi dan sebagainya. Kok kadang-kadang kalkulasinya suka nggak masuk, tapi balik lagi it's God will gitu. Allah tuh seperti memberikan segala cara, membukakan segala pintu untuk memuluskan, melancarkan semua aktivitasku dalam mengurus anak-anak gitu. Jadi Amin. ada itu. Jadi kalau ya mungkin gini, kalau aku dengar, aku suka ikut kajian tuh kayak burung aja, perumpamaannya burung aja pergi di pagi hari dan pulang dengan perut penuh gitu ya. Maksudnya animals Itu aja burung. itu burung aja. Jadi menurut aku well he not gonna let us suffer gitu. Alhamdulillah kan sesulit apapun keadaan, alhamdulillah nggak pernah merasa kelaparan kan gitu. Nah hal ini menurutku juga sangat terkait sih Beb ya, penting gitu loh, artinya buat tidak banyak, maksudnya tidak sedikit perempuan yang Tapi akhirnya ya itu terjebak. jangan menyerah ya. Terus Beb, anak-anak sendiri gimana sekarang dengan, apalagi kamu yang kecil gitu kan, dengan tidak satu rumah gitu semua, misalnya orang tuanya pemegang satu rumah? Kalau yang kecil sih belum ngerti ya kenapa ibunya sama papanya nggak dalam satu rumah gitu. Kenapa ibu nggak jadi suami lagi, maksudnya istri lagi? Dia belum sampai di belum konsep paham. itu ya. Tapi ya insya Allah lebih paham lah, karena it's for their own good juga gitu. Kadang-kadang susah, tapi lama-lama mereka akan mengerti, seperti kakak-kakaknya yang 3 ya, yang 3 dengan semakin dewasa insya Allah akan semakin mengerti. Tapi aku nggak bisa bilang apa-apa lagi, pokoknya so they have to know bahwa all the effort that I did, all the love that I give, it's all for them gitu. Jadi nggak susah lagi untuk dijelaskan bahwa kenapa nggak sama-sama lagi, it's hard gitu. Tapi
Ya pokoknya nggak ada, you can call your father anytime. Mereka bisa, apalagi yang udah besar-besar bisa, mau ketemu, udah mereka yang urus sendiri. Mau ketemu bapaknya, mau telepon bapaknya, mau apa, udah mereka. Sudah hal itu sudah tidak menjadi masalah ya. Udah nggak menjadi bisa masalah. Berkomunikasi sendiri. Ya artinya mereka udah mengatur sendiri. Ya. Udah personal, aku udah nggak ikut campur lagi gitu, hubungan dengan ayahnya akan seperti apa karena mereka udah dewasa dan bonding time-nya juga mereka udah bisa ngatur sendiri, either they want it or they don't want it. Tapi pasti bahwa itu akan memberikan pengalaman yang pahit pasti, gitu. Tapi let's deal with it. Mari kita mengatasi mereka akan belajar mengatasi pengalaman-pengalaman pahit ya yang mereka alami. Aku nggak bisa bilang, aku nggak bisa mengklaim bahwa anak gue biar oke aja tuh, kita nggak pernah tahu ya. Maybe they keep something, maybe they were really disappointed on us, kita maybe gitu. Tapi nggak bisa enggak, ya pokoknya kamu lihat kalau keputusan ini pahit ya, tapi kamu bisa melihat bahwa I did everything for you. Jadi dari aku kerja, ini semuanya aku lakukan, all the love that I share, I always be there for them when they need me gitu. Jadi ya kalian cuma bisa lihat itu dan kamu harus bisa mengatasi supaya impact-nya nggak negatif gitu. Dan kamu harus learn dari sini. Mungkin kalau kalian dewasa nanti, aku harus cari suami atau istri yang begini, ya, atau segala kejadian ini harus membawa hikmahnya buat mereka. Hal positif gitu. Jadi bukan negatifnya, tapi ya kalau ada hikmahnya mereka harus lihat dari hikmahnya aja gitu. Jadi nggak usah ditanya lagi kenapa sih begini, kenapa sih divorce, kenapa sih ini. Don't ask, jangan lagi tanya kenapanya, tapi hikmahnya apa ya, gitu. Iya. Terus satu hal juga sih Bib yang aku sebetulnya bisa dapat dari tadi cerita kamu ya tentang being a single mom. Iya artinya kamu berusaha, kamu tetap fight dan kamu bisa menghidupi anak-anak kamu dan you believe in God. Amin. Akhirnya apapun jalanmu, kalau secara kalkulasi matematika seperti tidak mungkin, tapi kan ternyata bisa gitu. Sebenarnya jadi kayak refleksi juga dan inspirasi mungkin ya buat banyak perempuan, karena kita kalau melihat selama kita nggak pantang menyerah optimis perempuan, artinya perempuan itu juga masih banyak kan babe yang akhirnya menyerah gitu. Menyerah dalam arti mereka tidak bisa menurunkan gaya hidup mereka, kebutuhannya, apakah itu anak dan segala macam. Akhirnya mereka mencari cara-cara instan, cara-cara yang tidak halal, maksudnya ini kan sebenarnya ini kan it's a problem yang balik-balik lagi ekonomi. Sebenarnya problemnya ekonomi dan pilihan. Tapi pilihan mau gaya hidup seperti apa. Aku udah di titik hanya yang aku butuhkan ya, kebutuhan bukan keinginan. Karena kalau kamu ngikutin keinginan nggak akan habis. Kamu punya mobil 10, yang dipakai tuh juga cuma 1. Aku prinsipnya gitu sih. Kamu punya rumah 10, memang kamu bisa in the same time tidur di dalam 10 rumah kan nggak bisa. Yang ditidurin juga cuma 1. So I don't want much think. Gitu. Jadi balik lagi ke kamu punya asal kebutuhan aja. Ada sepatu kets buat aku olahraga 1 gitu. Jadi nggak perlu ngikutin tren, nggak perlu. Toh I'm really confident juga bahwa aku berpenampilan nggak kurang gitu loh. Jadi ya kembali lagi, kalau yang kita cari keinginan, we will always have a bigger somehow itu desire. Somehow itu yang artinya memang orang yang mungkin selalu melihat ke atas gitu ya. Jadi tergiur dengan lifestyle yang akhirnya dia punya kebutuhan tas, dia punya kebutuhan ini, kebutuhan itu, sehingga cara-cara instan apapun dihalalkan ya kan. Tapi itu ada juga babe yang memang alasannya ibunya, dia udah nggak punya uang, ibunya sakit. Artinya misalnya dia harus melakukan untuk orang tuanya, untuk anaknya,
ini kan kasus-kasus seperti ini banyak Iya, banget, Babe, yang mungkin secara mentally mereka juga tersiksa, mereka tidak mau tapi they have to do it because of the money. Tapi ada juga yang mungkin yang negatif enjoy it dengan karena hanya kebutuhan lifestyle and they enjoy to do it gitu. Ya kan we speak, kita kan bicara Ya realitas kita nggak usah ya. yang enjoy deh, Iya, kalau jangan enjoy sampai. ya, Nah, ya itu kan wes. harusnya bisa jadi pelajaran, nggak perlu gitu. Dan itu Bisa nggak laki kok nggak gitu. perempuan ya, Iya. gitu. Itu nggak laki nggak perempuan. Ya balik lagi tujuan hidup kita sih apa gitu. Tapi kalau tujuan hidup kita material things, menurut Akhirnya nggak akan aku cukup ya. nggak akan cukup dan Betul. kamu nggak akan punya ketenangan jiwa. Karena sekarang yang mahal itu apa sih, Sel? Yang mahal itu orang yang jiwanya tenang. Dan merasa cukup, Babe. Nah, Orang kaya, maksudnya banyak duit bangkit, tapi ketika dia merasa cukup, I think itu juga Yes. hal yang tidak mudah loh, dan itu Betul. peaceful if you can yang feel that. pertama cukup. biasanya orang mencari kekayaan, popularitas, kemudian ya ingin dipandang gitu. Yang keempat, at the end, yang terakhir ini ketenangan jiwa. Nah, yang paling susah ini kamu cari ketenangan jiwa. Banyak orang kaya jiwanya nggak tenang, banyak orang populer jiwanya nggak tenang, bunuh diri. Ketenangan jiwa dan Banyak bahagia ya, artis-artis bunuh diri. Kalau kita lihat di, yes, betul, Ya, ketenangan bahagia, jiwa ketenangan is. dan bahagia. Tapi gini loh, Sel, maksudnya Menurut kalaupun kamu nggak sama? bahagia kita bisa tenang, ngerti? You know Yeah, what I mean? It's better. It's okay. Sometimes hidup memang nggak bahagia selalu, memang nggak happy tiap hari. Iya, Tapi at kan, least kamu tenang. if you know how to handle it, gitu, kamu you know how to handle it. Atau bahkan makanya kalau kamu yoga, aku selalu bilang kan, you have to surrender, let go things that you cannot handle. Jadi nggak kita, we are not a robot, we are not a perfect human being. We're not Nggak- We are not a super mom, super woman gitu. Superwoman. Ada hal-hal yang kita bisa nggak lakukan, but you have to let go. Iya. Berdoa aja sama Tuhan, ya Allah, this one I cannot, this is my limit. Saya kembalikan lagi kepadamu, gitu kan? Kayak saya balikin lagi, I cannot do it, this is my limit. You have to surrender and give it back. Kalau sesuatu yang kamu nggak bisa, kamu balikin lagi ke Allah. Jangan balikin ke siapa-siapa ya. Jangan Do it balikin with ke teman, jangan balikin. Gitu kadang-kadang juga. Kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa orang lain bantu. Iya. Gitu, Sel. It's not your husband, nggak bisa. Betul. Atau orang tua juga Iya. nggak bisa. Adik, Artinya kakak kamu juga sendiri nggak yang bisa menolong diri kamu dan yang Iya, Maha kamu Kuasa. balikin gitu. Iya. Jadi you have to let go. Jadi Iya. jangan, kadang-kadang ada hal yang kita nggak bisa lakukan bikin kita stres, Jadi ya nanti stres. sakit lagi gitu. Ya, correct. You have to surrender, and been ketika there. kamu udah let go, udah surrender to God gitu ya, Iya. pasti akan lebih enak. I believe that. So bahagia it's a bonus ya, babe. Walaupun bahagia atau tidak, tetap ketenangan jiwa itu harus bisa diraih Bahagia nggak bahagia sebagai tetap. kunci kehidupan. Amin, bersyukur Seberapapun sih ringan dan kuncinya. beratnya. Terakhir, babe, mungkin tentang karir politik ya. Kamu masih punya passion nggak sih ke dalam dunia politik? Terus kamu masih ada apa goals, kayak mungkin masih di DPR kamu akan berjuang lagi, or like kamu sekarang masih di partai atau tidak, atau kamu mungkin akan pindah partai lagi atau apapun. Dan terakhir, ya, what's your end goal atau mimpi kamu yang masih belum mungkin tercapai? Kalau di politik, I have no more ambition, I have no more goals. Ya, aku nggak punya, I have no more desire. Tapi kalau kamu You tanya, have no more desire? no more. Tapi kalau kamu tanya enthusiasm, Kan selalu passionate, ada. aku selalu ada gitu. Dan ya jika dibutuhkan, jika bukan negara membutuhkan ya, masyarakat membutuhkan gitu ya, like what happened in 98. Tapi mudah-mudahan nggak dalam situasi seburuk itu ya gitu. Aku mau ya mungkin turun gunung lagi gitu, tapi in the meanwhile, Tapi aku kamu nggak turun gunung berpikir- akan selalu melalui partai? Enggak juga. Ya kan waktu itu 98. Sekarang kamu masih di 98 Nasdem nggak sih, aku Beb? aktivis 98. Secara de facto, secara de jure dan de facto enggak. Oke. Udah enggak, tapi kamu masih mungkin kalau misalnya ada mungkin masuk ke Well, partai it's lain not yang gonna be easy. yang Kayaknya nggak gampang kok. satu Sel. visinya kamu anggap
sama gitu? Aku di titik merasa bahwa semua partai sama aja. Sama aja ya. Oke. Ya sama aja. Udah nggak ada pembedanya sekarang partai-partai di Indonesia. Tergantung mungkin. Semuanya pragmatis. It's part of the ini ya, politik. Iya. Ya. Gitu. Apalagi ya? Ya, ada mimpi, ada dream. Other dreams nggak? Ya pokoknya Goal aku or dream. nggak ada sih Sel, cuma ya pengennya semua hal yang aku lakukan secara antusias sekali ya, maksudnya I love yoga, I do yoga with all my heart. Kerjaan-kerjaan notaris aku semuanya lancar. Aku lebih mikir sekarang gimana caranya membesarkan anak-anak yang sukses dunia akhirat, ya mereka jadi anak-anak yang bermanfaat, sekolahnya bagus, attitude-nya bagus, karakternya bagus, they will have a great future, gitu, punya jiwa karakter yang kuat, nggak jadi anak manja, independen, dia punya agama yang kuat dan punya rasa untuk bermanfaat juga untuk orang lain, nggak selfish ya, nggak cuma untuk memikirkan diri sendiri gitu. Aku lebih ke depan sih lebih itu aja. Banyak konsentrasi. Dream yang lain ya mungkin kalau mereka udah dewasa, udah punya penghasilan sendiri, aku mau santai-santai di depan pantai. Aku bangun rumah di pulau with my island, and I live there and do yoga meditasi, setiap hari. Yoga. Kalau Tuhan memberikan aja, kamu, amin. Tuhan memberikan kamu jodoh lagi, Beb? Untuk sekarang nggak memikirkan sih. It's not my aim, it's not my goals anymore gitu. My life is now, can I just say my life is perfect now without any husband or any partner or any boyfriend. Aku udah cukup merasa sangat cukup dan sangat bersyukur. Tapi kalau aku nggak di titik mencari-cari ya Sel, well it's not, itu nggak menjadi keputusan yang mudah juga sekarang gitu. Kayaknya gue kayak ngerasa, aduh kayaknya gue udah happy ya. Nanti kayak ada orang lain malah menghancurkan kebahagiaan. Yang tadinya gue bisa ngapain aja gitu, sekarang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oh my god, I don't wanna go back there. Gue nggak mau balik lagi ke sana, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dengan cemburu membabi buta gitu, I don't wanna go back there gitu. Tapi kalau mungkin ada seseorang in the right time, in the right person, the right person at the right time. Yes, ya. Karena aku percaya kalau gini, right yang person, right person, right time and everything, harusnya kita tuh tidak merasakan seperti jadi dilarang-larang. Bahkan harusnya mungkin jadi saling mendukung. Apa yang kamu lakukan, kamu bisa lebih mudah mencapai your goal gitu. Makanya kita bisa support saling lahir batin, kita bisa ya kan? saling support each other gitu. Yang ada cuma udah nggak ada rasa yang lain, cuma you want to make each other happy dengan support ya, nggak cuma support, give your all the love, give your all your loyalty, all your ya maksudnya ini sebetulnya what we call it ya, kalau dalam bahasa itu aku pernah bilang it's a karmic gitu, yang effortless ya, you know? Tapi tidak ada yang sempurna yang lebih dalam hidup. Maksudnya dalam seorang, ngerti. ya kan? Sebetulnya tapi memang ya effortless itu tidak harus sempurna ya. Nggak harus sempurna, cuma it's effortless. Jadi kamu melakukan sesuatu, kamu nggak merasa itu pengorbanan, gitu. Kayak kadang-kadang kalau sekarang kan kalau kita misalnya, kalau kita we wanna go back, aduh damn ternyata divorce juga, gitu kan, kayak gue dikhianati, kayak berarti kan lo merasa itu pengorbanan gitu. Jadi kayaknya what next, kalaupun ada lagi ya it should be effortless dan memang udah jalannya aja gitu. Jadi ya itulah, jadi gue nggak merasa gimana caranya, gue nggak merasa berkorban, dia nggak merasa berkorban, and we can live happily ever after. Amin. Seperti layaknya di film-film. Ya nggak amin, Babe. Ya, itu amin. ya mudah-mudahan iya, menurutku apa yang kamu jalanin seperti Sofan Sofyan dan Widiawati gitu amin, ya. itu Effortless. effortless. Tapi it's one in a million. Lifetime, one in a million.
Artinya sedikit orang yang seberuntung itu. Mudah-mudahan aku doain juga, maksudnya what you've been through, Amin, you've been thank you. a strong mom, strong woman, ya kan? Dan mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan kesuksesan dan bahagia Amin. terus, Doa yang sama untuk kamu. antusiasmenya bisa terus konsisten, ya kan? Terus kebahagiaannya Thank you. juga nanti dilengkapi. Amin, amin, Dimudahkan. amin, Thank amin, you amin. for sharing. Dan untuk sahabat-sahabat Marcella, aku yakin apa yang tadi kita obrolin sama Wanda ini, insya Allah mudah-mudahan banyak ya yang bisa dipetik gitu, dipelajari. Hikmahnya juga khususnya untuk perempuan, single mom out there, ya kan, untuk tidak menyerah. Yes, Ya, true. betapapun susahnya ya berjuang hidup tidak untuk kita sendiri tapi untuk anak-anak. Selama kita berpikir positif, selama kita yakin, selama kita juga berserah untuk Tuhan dan kita do positive thing, insya Allah akan selalu Amin. ada jalan. Aku percaya itu. Ya, kita yakin akan selalu ada jalan asal kita lakukan hal yang baik, gitu kan. Terus juga ya apapun yang kita lakukan, kita harus merasa bahagia, kita harus merasa antusias. Itu penting banget. Jadi tidak melulu kita harus mengejar sebuah target yang akhirnya Mengorbankan segala cara. caranya, membuat kita stres dan akhirnya kita sakit. Dan during this pandemic, manfaatkan ya waktu untuk melakukan yoga. Betul. Thank you Wanda for sharing. Thank you so much. Thank you for having me. Yeah. Makasih. Sahabat Marcella, jadi itu tadi salah satu sahabat saya, Wanda Hamidah. Dan mudah-mudahan sahabat Marcella mendapatkan poin-poin positif dan juga hal-hal yang inspiratif dari perbincangan kita bersama tadi. Dan MZ Talks akan tetap hadir di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh dan tema-tema yang inspiratif. Jadi sampai ketemu di MZ Talks berikutnya. Bersama kita berkarya, bersama kita berbagi.